Kembali lagi di Spesialis Anime. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kami terus dapat menghibur Anda. Tanpa banyak omong, langsung lanjut aja. Meneruskan alur cerita The Ultimate Wantless. Di awal chapter di kamar rumah sakit, terlihat Xingwang dan ibunya sedang asik mengobrol. Sambil Xingwang yang sedang memotong sebuah apel. Xingwang berkata, "Ibu, makanlah apelnya." Ibu pun menjawab, "Anakku sangat perhatian, bahkan mengupas apel untukku." Dan beberapa saat kemudian, terlihat seorang dokter dan dua perawat yang masuk ke kamar ibunya Xingwang. Sambil berjalan mendekat sang dokter pun berkata, "Operasinya sangat sukses sekarang. Semua indikator telah kembali normal. Aku sudah mengatur untuk kepulanganmu." Mendengar itu Xingwang bergegas berdiri sambil berkata tegas ke si dokter, "Dokter, ibuku baru saja dioperasi kemarin dan masih dalam masa pengamatan pemulihan. Mari kita tunda kepulangan. Kami akan membayar biaya rumah sakit tepat waktu. Dan aku juga ingin mengatur pemeriksaan menyeluruh untuknya." Maksudku adalah, lalu sang dokter pun menyambung perkataan, "Maksudku adalah, aku sudah memproses kepulanganmu." Lalu dokter itu pun berkata kepada perawat, "Bantu pasien mengemasi barang-barang." Namun terlihat Xingwang yang geram sambil menggenggam sebuah pisau. Berkata, "Apa maksudmu?" Ibu Xingwang yang melihat itu semua mencoba untuk menenangkan Xingwang agar tidak tersulut emosi. Namun dokter itu pun tidak takut terhadap gertakan Xingwang. Ia malah memasang wajah marahnya sambil berkata, "Ini jelas apa yang kukatakan. Apa ada sesuatu yang tidak kau mengerti? Pasien lebih baik pulang sekarang. Jadi cepat dan buat ruang untuk orang lain. Jangan mengambil sumber daya medis yang tidak perlu. Apa kau sangat menyukai rumah sakit sehingga kau ingin mati di sini?" Setelah itu Xingwang mengebrak meja dengan tangan yang memegang pisau. Melihat itu sang dokter pun menjadi waspada dan berteriak, "Memegang pisau di rumah sakit? Apa kau mencoba membuat masalah? Turunkan itu, atau aku akan memanggil security." Namun, ibu Xingwang pun mencoba untuk menghentikan tindakan Xingwang dan berkata, "Mari kita pulang, tidak perlu menghabiskan lebih banyak uang. Dengar, aku sudah lebih baik." Dan dokter bilang tidak ada masalah. Berbaring hanya berbaring. Ibu lebih nyaman di rumah. Lalu Xingwang pun menjawab, Ibu, baru saja dioperasi. Lukanya belum sembuh. Hati-hati." Melihat itu si dokter pun ikut berkata, "Lihat, ibumu mengerti. Anak yang baik harus mendengarkan ibunya." Lalu si dokter memalingkan mukanya ke arah perawat yang sedang mengemasi barang-barang ibunya Xingwang sambil berkata, "Pastikan untuk membersihkan secara menyeluruh. Jangan tinggalkan jejak kemiskinan atau nasib buruk." Lalu si dokter pun beranjak pergi dan terlihat Xingwang yang menggenggam erat tangannya marah. Lalu Xingwang berkata kepada ibunya, "Bu, kita tidak bisa membuang-buang apel yang sudah dikupas. Ibu makan dulu. Aku akan menyuruh ayah jemput ibu. Aku harus mengurus sesuatu." Lalu ibunya pun mengingatkan, Xingwang, jangan berkelahi dengan mereka. Kita orang biasa tidak bisa menang melawan mereka." Lalu Xingwang pun menoleh ke ibunya sambil memasang wajah senangnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekerasan." Lalu terlihat di sebuah ruangan kantor kepala dokter. Dan terlihat si dokter yang sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Dokter berkata, Aku sudah mengatur semuanya. Istri temanmu bisa segera pindah. Bahkan kaki terkilir harus dianggap serius sampai dibutuhkan 100 hari untuk menyembuhkan tendon dan tulangnya. Dan kita ketahui yang berbicara di telepon dengan dokter itu adalah Dancai. Dan kita tahu bahwa dokter ibu bernama Dokter Li. Dan Dancai pun berkata, "Dokter Li, kerjamu sangat cepat." Lalu Dokter Eli pun menjawab, "Tentu saja kita harus cepat. Hang Xingwang itu hanya orang miskin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kemurahan hatimu? Mereka sebelumnya menunda pembayaran tagihan medis selama setengah bulan. Itu hanyalah berkat keluargamu. Kami mampu menutupi biayanya, membiarkan mereka tinggal lebih lama. Hanya akan menggunakan sumber daya medis untuk penagihan hutang. Benar-benar sia-sia." Lalu Dancai berkata kembali, "Lalu aku akan meninggalkan tidak lanjut pada masalahmu, Direktur.
Aku akan mentraktirmu makan malam nanti untuk berterima kasih padamu. Lalu Dancai pun menutup teleponnya. Dan terlihat muka puas dari Dancai sambil sebat. Lalu bergumam, di wilayahku, Hang Xingwang pikir dia bisa membuat masalah. Dan di sisi lain terlihat Dr. Li yang sangat senang sambil berkata, dia cukup baik dalam menangani hal-hal. Namun yang tak diduga, dokter itu ada siluet seseorang yang sedang mendengarkan obrolan dokter sedari tadi. Dan orang itu adalah Xingwang. Lalu Xingwang berkata, hah, suap, tidak heran. Lalu Xingwang bergumam, baik, kalau begitu mari bermain dengan uang. Dan terlihat Xingwang yang mengusap antara jari telunjuk dan jari jempol tangannya sambil berkata, bisakah uang benar-benar membuat hal tak mungkin terjadi? Bukankah ini seperti pamer di depan seorang ahli? Lalu terlihat pelang yang bertuliskan kantor direktur rumah sakit. Lalu terlihat seorang lelaki parubaya yang sedang melihat ke arah pintu yang sedang diketuk oleh seseorang. Lelaki parubaya itu pun mempersilahkan orang itu untuk masuk. Lalu terlihat Xingwang yang membuka pintu itu dan diketahui bahwa lelaki parubaya itu adalah direktur rumah sakit. Lalu direktur itu pun bertanya, siapa kau? Lalu Xingwang sambil berjalan masuk berkata, aku hanya pasien biasa. Lalu direktur berkata tidak melihat pasien di sini. Lalu Xingwang berkata, direktur, aku ingin membahas tentang menyumbangkan gedung ke rumah sakit. Namun direktur yang sedang membaca buku tidak mendengar itu dengan jelas. Lalu berkata, baiklah, jika kau punya masalah, konsultasikan ke resepsionis. Aku sangat sibuk, aku tidak melihatmu keluar. Setelah itu dia baru sadar dan tersentak kaget sambil berkata, tunggu apa katamu? Tahukah kau berapa banyak biaya untuk mendonasikan sebuah bangunan? Namun si dokter melihat ke arah Xingwang sambil bergumam ragu. Anak muda ini terlihat biasa. Biasa saja seluruh pakaiannya mungkin tidak bernilai 200 yuan. Apa dia bercanda? Namun di sini Xingwang menjawab, aku tahu, aku sudah memeriksanya. Tidak ada masalah sama sekali. Haruskah kita melalui prosesnya? Lalu Xingwang bergumam, pembangunan bangunan kecil di kota kecil hanya sekitar 1 juta yuan. Itu hanya setetes di ember untukku. Hanya 1 juta yuan bisa menguntungkan manusia dan memecahkan masalahku. Sangat bermanfaat. Chapter ditutup di sini. Semakin seru ceritanya. Untuk alur ceritanya akan diupload insya Allah setiap hari Selasa. Dan jika kalian suka dengan alur ceritanya, tolong bantu subscribe dan like agar kami bisa semangat untuk menghibur. Dan jika dia yang mau beliin Min kopi, bisa kirim lewat Saweria di deskripsi di bawah. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan sampai bertemu di lain video.